Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam Breakout Podcast Kabar Banten. Nah, hari ini kita akan membahas soal protokol kesehatan. Kita tahu bahwa pandemi belum berakhir, bahkan kasus positif kembali meningkat begitu ya. Tapi masyarakat dalam hal disiplin protokol kesehatan makin menurun. Sudah bersama saya, ini tamu spesial yang jarang ketemu sama saya tiap hari. Padahal tiap hari. Bersama saya Direktur PT Pajar Pikiran Rakyat, Bapak Ahmad Ginanjar. Kita akan bicara tentang perspektif media terkait dengan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Segera. Oke, sudah hadir bersama saya Bapak Ahmad Ginanjar. Kalau saya manggilnya Pak lagi, jadi ketemunya tiap hari bohong. Pak, kita tahu bahwa pandemi belum berakhir gitu ya. Bahkan kasus terus meningkat di Banten. Tapi Satgas menyebutkan bahwa protokol kesehatan di masyarakat menurun. Nah, dalam perspektif media, apa sebetulnya yang terjadi dengan masyarakat? Apakah sudah tidak khawatir lagi dengan COVID atau memang sudah lelah seperti apa, Pak? Pandangannya, Pak? Iya, sebenarnya penilaian kita oleh media hampir sama sih dengan Satgas COVID melihat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan belum optimal gitu ya. Bahkan mungkin ada kecenderungan seolah-olah turun gitu. Nah, kita melihat kenapa juga masyarakat seolah-olah tidak mempercayai itu, memang ini adalah bagian strategi yang harusnya nanti dievaluasi ke depan. Artinya saya belum melihat ada strategi komunikasi publik yang optimal dari pemerintah untuk menyosialisasikan atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya terhadap penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini adalah hal penting terkait aspek komunikasi publik ini. Karena saat ini kita tahu pemerintah itu mungkin gencar menyampaikan edukasi, sosialisasi, tapi kok masyarakat kayaknya tidak percaya gitu. Nah, ini harus disadari oleh pemerintah, harus menggunakan strategi lain, misalkan menggunakan tokoh-tokoh informal, misalkan ustadz atau tokoh agama, dan macam-macam tokoh informal lainnya. Ini dalam teori komunikasi pun merupakan salah satu strategi komunikasi yang efektif. Nah, saya belum melihat adanya upaya pemerintah ke arah itu gitu. Jadi sebenarnya masyarakat sebenarnya tahu mungkin ya, tapi karena komunikasi strateginya tidak begitu kurang tepat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian masyarakat juga seolah-olah abai terhadap protokol kesehatan. Dan ini bisa dibuktikan kalau kita melihat, dan hampir setiap hari lah di media massa, terutama di media massa elektronik, ada saja kegiatan-kegiatan masyarakat yang abai, khususnya kalau kita melihat tidak pakai masker atau dipotong seenaknya begitu. Begitu Pak Yadi. Nah, Pak, kalau jangan-jangan pemerintah juga yang lelah. Bilang tadi soal tokoh yang harus dilibatkan. Karena kalau memang kita lihat terutama di perkampungan, masih banyak masyarakat yang dengan stigma bahwa COVID bukan hal yang menakutkan, gitu. Lalu kemudian dikaitkan dengan keagamaan, keyakinan, gitu ya. Nah, Pak, dalam konteks merangkul pemuka agama, apakah juga bagian upaya menurut saya sih penting gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ada rapid test yang kemudian kita tahu bersama ditolak dan sebagainya. Nah, apakah ada komunikasi yang terputus atau memang problematika yang begitu dahsyatnya yang diakibatkan pandemi sehingga banyak kalangan yang menurut kita seharusnya dilibatkan ini dilibatkan. Nah, pemerintah sendiri dalam posisi seperti apa tadi? Nah, itu tadi kalau boleh saya mengembalikan ke teori komunikasi publik. Nah, seharusnya pemerintah jeli kelompok mana sih yang kemudian menjadi resisten terhadap protokol kesehatan. Nah, harus cari tokohnya, karena kalau pemerintah tetap memaksakan dengan program-programnya kepada mereka yang menolak, itu agak berat juga. Nah, harusnya pemerintah menyampaikan kepada tokohnya, disampaikan, dan kemudian tokoh itu yang menyampaikan. Secara logika mereka kayaknya mengetahui tentang ancaman ini, karena kan korban sudah banyak, data sudah banyak diperlihatkan, walaupun kemudian data-data itu juga kadang-kadang sering tidak dipercayai, tapi faktanya ada gitu. Dan mereka tahu mungkin ada tetangga, ada kawan yang meninggal gitu. Nah, problematika komunikasi publik itulah yang sebetulnya harus dibangun ke depan. Kemarin kan pemerintah berupaya bagaimana
mencegah begitu ya. Ya, Pak, ada kemudian alasan soal refocusing anggaran. Artinya pemerintah menganggap bahwa terbatas anggaran karena ada refocusing. Padahal kalau kita bicara refocusing, penggunaannya untuk penanganan COVID ya. Betul. Dan harusnya kan sosialisasi bagian dari penanganan COVID. Betul. Ada paradigma atau apakah kekakuan saya lihat dari pemerintah daerah terkait dengan penganggaran COVID, sehingga kalau penanganan COVID itu larinya hanya pengadaan disinfektan gitu ya, masker dan lain sebagainya. Padahal merubah sikap dan stigma masyarakat juga bagian yang penting begitu ya dalam penanganan. Nah, problematika komunikasi publik itulah yang sebetulnya harus dibangun ke depan. Kemarin kan pemerintah berupaya bagaimana mencegah begitu ya, dan sekarang sudah pada tahap mau vaksinasi kan. Nah ini sangat strategis. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang kemudian resisten terhadap vaksinasi. Libatkan seluruh tokoh informal dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi ini. Saya pikir itu. Ya, dan kalau kita lihat vaksin kan menjadi hal yang dianggap harapan untuk mengakhiri gitu ya. Betul. Ada masyarakat menganggap inilah harapan untuk mengakhiri. Nah ini Kang Yadi, saya ingin ingatkan juga ya, pemerintah harus menyadari betapa kuatnya serbuan medsos terkait soal konten-konten yang kemudian kan di situ banyak juga konten yang seolah-olah berseberangan dengan pemerintah. Bahkan banyak orang-orang yang kompeten di bidang kesehatan termasuk dokter kok kelihatan nadanya berbeda dengan pemerintah. Nah ini harusnya segera bisa dicegah. Apa itu juga bagian bukan kegagalan ya, pemerintah tidak maksimal dalam merangkul pihak-pihak yang sebetulnya kompeten gitu lah. Itu antara lain kan, itu antara lain di samping ada hal-hal lain yang juga saya melihat masih belum optimal. Nah ini terkait dengan medsos ini kan menjadi bagian yang luar biasa. Mungkin setiap orang dari pagi sampai kemudian tidur kembali sehari-hari melihat medsos. Kalau itu tidak dilawan, tidak kemudian dibangun strategi bagaimana membuat informasi bisa lebih juga sampai ke masyarakat, nah itu juga akan percuma saja nanti. Nah oleh karena itulah sekali lagi soal strategi komunikasi publik ini menjadi faktor penting. Demikianlah breakout kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.